Di dalam kita ada benih ilahi, ada kemampuan ilahi, ada dukungan ilahi, ada sumber-sumber ilahi yang tersedia bagi kita untuk mentaati firman Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, kemenangan kita sebagai orang percaya telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bagian kita adalah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kepastian kepada kita, dan juga Yohanes tidak ingin kita ragu. Dan kepastian itu adalah bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, menurut Yohanes, kepastian hidup yang kekal itu dimulai oleh kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus kita dan juga membawa kita kepada sebuah transformasi kehidupan yang kita kenal dengan suatu pernyataan, yaitu lahir dari Allah. Inilah yang kita sebut sebagai pengalaman kelahiran baru. Tanda utama dari lahir daripada Allah ini adalah hidup di dalam kasih. Tentunya sudah kita bahas pada 2 kali pertemuan sebelumnya, yaitu kita mengasihi saudara-saudara kita yang juga lahir daripada Allah, yaitu saudara fellowship ataupun persekutuan yang sejati. Karena lewat fellowship inilah kita belajar untuk mentaati Bapa kita, dan juga bukan hanya mentaatinya tapi menuruti segala perintah-perintahnya. Nah saudara, coba perhatikan kata lahir dari Allah ini. Lahir dari Allah punya pengertian. Yang pertama adalah kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah. 1 Petrus sudah menyatakannya bahwa di dalam kita ada benih ilahi. Benih yang telah mengalahkan dunia ini. Dan memang benar bahwa lahir dari Allah itu memberikan kepada kita confidence. Karena Tuhan berkata begini, pengertian yang kedua dari lahir dari Allah adalah bahwa Tuhan terus-menerus akan memberikan dukungannya dan supportnya kepada kita. Karena pengertian lahir dari Allah diambil dari. Kata anak sebenarnya punya pengertian taken from the source. Arti Bapa adalah source atau sumber. Arti anak adalah diambil dari sumber. Jadi kita disebut sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Kita membawa sumber-sumber ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan menyiapkan sumber-sumbernya buat kita, untuk mendukung kita, supaya kita waktu berada dalam dunia ini, kita tidak gampang dikalahkan. Sebab kita terakses pada pribadi Tuhan, dan terakses pada sumber-sumber yang kerajaan sorga miliki, tersedia bagi kita. Saudara, setiap orang yang lahir dari Allah diberikan kemampuan oleh Bapa untuk kita dapat mengalahkan dunia ini. Bukan dengan kemampuan kita tentunya, saudara. Karena dunia adalah sistem yang dipakai oleh kerajaan kegelapan yang penuh dengan kedagingan dan hawa nafsu. Puji Tuhan, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengalahkan dunia. Dan kemenangan kita hanya dapat kita peroleh karena iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Disinilah kemudian kita memposisikan bahwa iman percaya kita kepada Tuhan ditandai dengan ketaatan-ketaatan kita pada perintah-perintah Tuhan. Nah, Alkitab tadi berulang kali mengatakan bahwa perintah-perintah itu tidak berat. Artinya perintah-perintah itu adalah
perintah yang normal dikatakan seperti seorang ayah mendidik anaknya. Tentu saya tidak mungkin menyuruh anak saya kalau anak saya baru berusia 1 tahun dan saya menyuruh dia mengangkat sebuah karung beras yang beratnya 20 kilogram. Tentunya saya tidak menggunakan akal sehat saya tentunya. Tapi disinilah Tuhan mau berkata begini bahwa semua perintah yang Tuhan minta kita lakukan itu semuanya dapat kita lakukan. Karena di dalam kita, sudah saya katakan tadi, di dalam kita ada benih ilahi, ada kemampuan ilahi, ada dukungan ilahi, ada sumber-sumber ilahi yang tersedia bagi kita untuk mentaati firman Tuhan. Dan semua akses itu kita masuki atau kita terima lewat iman percaya kita. Ingat, kemenangan diberikan oleh Yesus buat kita. Dan untuk kita dapat akses semua yang Tuhan sudah siapkan buat kita, iman kita akan merupakan hal yang paling penting. Makanya dikatakan begini, yang mengalahkan dunia ini adalah iman percaya kita. Mari iman kita kepada Tuhan didasarkan pada kasih-Nya. Seperti kata Paulus bahwa iman yang bergerak oleh kasih. Itulah yang Tuhan cari. Saudara, perhatikan akan hal ini. Tantangan terberat kita itu adalah keinginan daging dan juga keinginan dunia ini. Tapi karena kita lahir dari Allah, karena kasih Kristus, kita ini adalah pemenang. Itulah kemenangan iman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.